bisa bayi itu dijemur pada saat pagi hari biar terjun langsung sinar mataharinya? Iya, bisa juga gini nak, kan bayi itu nggak mungkin kita taruh minyak kayu putih atau minyak telurnya di hidung ya. Bisa dari kainnya kayak bedungnya kita taruh aja minyak telon yang bisa dihirup oleh bayi, nanti itu menyebabkan pelebaran di konkanya di hidung, jadi dia agak enak. Nah, seperti dijelaskan oleh temannya tadi, boleh juga memposisikan bayi telungkup. Nah, itu kan mengalirkan cairannya. Boleh juga kita kompres hangat untuk ngeluarin. Kalau yang di YouTube tuh ekstrim ya, dia sedot, dia pakai pad itu tidak dianjurkan ya, karena kita tidak tahu apakah itu nanti menyebabkan bayi tersedak, nanti penanganannya bagaimana. Itu tidak dianjurkan, walaupun viral tapi tidak untuk ditiru ya. Sudah pakai mulut orang tuanya? Nggak boleh. Itu kebiasaan. Disedot pakai mulut. Ya, mulut itu lebih steril hidung daripada mulut. Ada kebiasaan orang tua dihisapnya ya mulut anak. Itu nggak ada jaminan kan, tempat semua masuk nggak ada filternya ya mulut. Sampai omongan pun kadang nggak ada filternya gitu. Itu tidak boleh dilakukan ya. Entah ibunya ada tipoid, entah ibunya ada hepatitis, itu bukan menyembuhkan bayinya, menambah infeksi pada bayi. Itu nggak boleh ditiru ya. Dan jorok banget kalau ketelan gimana? Ya silakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Irawan. Dari mana? Mengapa orang perokok biasanya pada saat pagi hari sering mengeluarkan dahak? Karena kebiasaan merokok bisa menyebabkan peningkatan produksi silinder yang ditenggorokan. Alhasil, seorang perokok biasanya lebih sering memiliki produksi silinder yang lebih ketimbang orang lain pada umumnya. Kenapa produksi lendir pada perokok lebih banyak? Berarti upaya dari tubuhnya mengeluarkan racun lebih banyak. Ya dimasukkan racun semua kan. Sedangkan yang tak perokok saja secara normal, secara fungsi normal tubuh kita pada saat jam 4 itu, jam 4 menjelang subuh itu seluruh organ-organ kita kan mulai bekerja ya. Salah satunya pernapasan, tidak hanya perokok, kita yang tidak perokok saja mengeluarkan sisa-sisa polusi yang terhirup. Kita akan batuk, bersin, dahak keluar. Nah itu misalnya grade-nya 1 untuk orang yang nggak perokok. Yang perokok itu kan berarti toksiknya, racunnya lebih banyak, jadi lebih kental dan lebih banyak. Itu normal karena kita posisi terlentang terus, paru-paru kita dalam datar, jadi ada upaya untuk menghindarkan kita dari pneumonia karena terbaring lama saat tidur. Itu paru-paru mengupayakan mengeluarkan racun-racun yang masuk pada saat sebelum kita tidur itu dibersihkan, dan upaya dari paru-paru mulai bekerja, produksi sekret untuk mengeluarkan dahak. Jadi yang bangun kesiangan hilang fungsi dari tadi, telat gitu. Seharusnya jam 4 atau jam 5 paru-paru kita udah mengeluarkan racun, masih nyambung tidurnya sampai jam 8. Ya selamatlah, Anda akan berlanjut mengalami infeksi TBC kah atau yang lain gitu ya, infeksi paru. Karena nggak ketemu matahari, paru-parunya nggak diposisikan berdiri, itu kan kalau terlentang ini kan gaya gravitasi kan menarik, jadi tergenang oleh kuman-kuman. Oke? Resiko berarti lebih besar resiko orang kerja di pabrik ya Bu? Ya, pabrik itu ibarat rokoknya sebesar cerobong itu, cerobong pabriknya. Kalau perokok dia sebatang 2 batang, ini ibarat 1 bungkus tuh langsung masuk ke mulutnya. Nah itu orang bekerja di pabrik. Dan bukan hanya pekerja, pemukim, warga yang ada di sekitar pabrik juga sama, ukuran rokoknya cerobong asap itu. Jadi akan mengalami itu ya. Oke, silahkan. Selanjutnya dari Tiara, mengapa anak-anak atau orang yang bukan perokok
Perokok aktif dengan perokok pasif. Secara teori, perokok pasif itu lebih berbahaya karena dampaknya bersifat perokok aktif. Perokok aktif dia menghirup rokok tuh menggunakan filter. Kan dari rokok itu ada filternya, jadi ada tersaring. Sedangkan perokok pasif lebih berbahaya karena dia menghirup asap rokok itu tanpa filter, dan asap yang dikeluarkan dari orang perokok pun dihirupnya juga. Tanpa saling terdapat. Ya, perokok aktif, perokok pasif sama-sama bahaya. Tapi menurut penelitian, perokok pasif lebih 2 kali beresiko. Yang perokok aktif zolimnya yang 2 kali ya, merusak lingkungan dan memberikan penyakit pada kita yang perokok pasif ya. Karena kalau perokok aktif, lihatlah gak ada yang mau nelan asapnya ya. Boleh merokok tapi telan asapnya gitu ya, sama batang-batangnya gitu. Untuk dirinya sendiri, dia cuma asap terus dibuang, terus kita nggak waspada. Kalau dia waspada kan nggak mau dia ngambil asapnya lagi, ada diembus tuh ambillah lagi kan. Yang perokok pasif pasrah kan, nggak waspada gitu. Oke, sudah benar jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aida. Gangguan apa yang terjadi? Soalnya gangguan apa yang terjadi di trakea dan apa penyebabnya? Benda asing yang tidak sengaja terhirup seperti makanan atau zat kimia tertentu tanpa pecahan kaca, akibatnya aliran udara melalui trakea dapat terhambat dan Anda bisa mengalami kesulitan bernafas. Trakea tuh tahu nak? Yang kalau kita sentuh di leher yang kayak cincin-cincin. Nah, ya, itu trakea, masuk saluran pernafasan. Nah, yang tiba-tiba pingsan gak nafas terus dibuat saluran pernapasan di leher, itu trakeanya, cincinnya yang diambil satu dibuat bulatan gitu. Dan trakea kenapa bisa dibuat saluran pernapasan di sana? Karena dia kartilago, tulang rawan. Jadi dia mudah untuk dibuka gitu ya. Dibuat satu saluran. Kalau di film-film Good Doctor itu pena ya. Kemudian dibikinnya corong gitu. Itu bagian dari penanganan pasien yang henti nafas dan tidak bisa bernafas secara mandiri ya. Boleh, silahkan. Pertanyaan dari masa apa sebab dan kenapa orang mengalami infeksi paru-paru padahal dia tidak merokok dan lingkungannya itu tidak ada asap rokok yang menyebabkan penderitaan, dan lebih banyak penderita yang mengalami itu meninggal. Kalau infeksi paru ini selain rokok, penyebabnya ada virus, bakteri, jamur serta zat kimia yang dihirupnya secara atau dalam jangka waktu lama. Dan lingkungannya tuh enggak mengurus. Mungkin dia bisa jadi lab yang banyak zat kimia atau yang adiktif lainnya yang bisa juga menjadi penyebab utamanya. Serta tempat lingkungan yang mungkin polusi udaranya lebih meningkat, lebih kotor daripada tempat yang lain, ataupun dia tinggal di lingkungan dekat daerah pabrik. Ya, tidak mesti perokok yang mengalami infeksi pada paru. Pandemi sekarang juga bagian dari penyebab. Jadi infeksi paru itu bisa dari droplet ya, molekul-molekul yang terbang di udara terhirup oleh kita, atau kita kontak dengan perinfeksi paru, berarti itu kan tertular gitu ya. Nah,
Infeksi paru itu 2 kali lipat akan terjadi pada perokok. Nah, kalau kita tidak merokok, daya imun kita masih kuat. Sebenarnya kalau diperjelas, seandainya mata kita kayak mikroskop, nggak kesanggup kita duduk lama-lama di sini. Banyak kuman-kuman akan terlihat dengan mata gitu ya. Jadi Allah kasih nikmat, kita nggak nampak tuh kuman-kuman gitu ya. Kalau nampak kan nggak sempat nafas, nggak mau nafas, kita takut masuk kumannya gitu ya. Jadi banyak faktor, bisa karena tertular, kondisi lingkungan, droplet yang kita hirup. Ya, tugas kita ya menaikkan daya tahan tubuh, jangan rusak daya tahan tubuh kita dengan racun yang kita masukkan di tubuh kita. Itu reaksinya, resikonya akan semakin meningkat kalau kita merokok, baik perokok pasif ataupun perokok aktif ya. Habis? Silakan. Pertanyaan jihad. Pertanyaannya, apa perbedaan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut? Mekanismenya pada pernapasan dada, mekanismenya menggunakan otot-otot tulang rusuk, sementara pernapasan perut mekanismenya menggunakan otot-otot diafragma, yaitu di antara rongga dada dan perut. Ya, kalau pernapasan dada yang mengembang dan mengempis adalah dada, rusuknya berarti. Kalau yang pernapasan perut yang mengembang mengempis adalah perutnya. Jadi jangan diasumsikan udara itu masuk ke lambung, jadi lambungnya itu yang mengembang. Tidak. Seperti yang jelas kalau temannya tadi, diafragma itu bagian yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Jadi seakan-akan perut itu yang mengembang, udaranya masuk di perut. Tidak, ya. Tetap paru-paru yang mengembang, namun mempengaruhi gerakan organ lain yang di sekitarnya. Tadi diafragma itu kalau dilihat kayak ini, selaput yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut, ya. Oke, bagus jawabannya. Silakan. Pertanyaan dari Sinta. Apa yang dilakukan pertama kali jika ada orang yang mengalami sesak napas tapi belum dibawa ke rumah sakit? Yang pertama kali, bawa ke tempat yang lebih tenang dan jauh dari keramaian. Segera panggil bantuan medis, nyamankan dengan posisi duduk. Jangan biarkan penderita tiduran karena itu dapat membuat dia kehilangan kesadaran. Ingatkan penderita untuk bernapas panjang dan dalam. Serta bisa membantu menggunakan teknik relaksasi pernapasan napas dalam. Ya. Menarik nafas sedalam-dalamnya, ketuk 1, 2, 3, 4 baru dikeluarkan. Menarik nafas sedalam-dalamnya itu mengupayakan seluruh lapang paru kita terisi oksigen. Nah, mengembang sempurna. Oke. Pertanyaan dari Sinta lagi. Sinta lagi. Kenapa hidungnya tersumbat harus disemprot pakai cairan? Obat semprot hidung mengandung obat semprot hidung digunakan untuk meringankan ketidaknyamanan pada hidung yang disebabkan oleh pilek dan alergi. Lanjut. Habis. Wih, keren. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 ini. Duduk aja saya. Jawab pertanyaannya. Langsung aja pada kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Udah. Makasih. Kenapa bisa terjadi pada saraf pada lidah? Penyebabnya
pakai mikrofon? Boleh. Kalau gue emang kecil daripada teriak-teriak. Kenapa sarawan bisa terjadi pada liga? Penyebab sarawannya biar sampai mereka kabur. Nggak apa-apa, jawab aja. Penyebab munculnya sarawan pada liga belum bisa diketahui. Namun tanpa sadar, biasanya sarawan bisa muncul karena lidah tergigit, sikat gigi atau lidah terlalu kasar, makan pedas asam, atau kurangnya vitamin dan mineral. Ya, sariawan di lidah, di bagian gusi, semuanya itu bisa faktor dehidrasi, ya, kekurangan cairan. Kalau dia kurang cairan kering, resiko untuk iritasi. Iritasi berlanjut jadi tukak dia. Tukak itulah adalah sariawan, ya. Infeksi nanti sariawannya putih-putih, datang jamur lah, plus dengan jamur. Waduh. Tapi yang normalnya sariawan itu 1, 2. Tapi kalau menyeluruh berarti ada gangguan imun, salah satunya HIV. Ya, ada yang sariawannya menahun, nggak sembuh-sembuh. Nggak 1, bisa sekali 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa di seluruhnya. Terus berjamur putih-putih, hati-hati. Itu penderita HIV AIDS, oke? Kanker itu salah satu pencetus adalah infeksi, bisa jadi. Berarti tubuhnya sudah ada bakat kanker, tinggal pencetusnya. Nah, kadang kanker itu sudah ada pencetus, bisa hanya gigi tergigit, sariawan aktif kankernya. Ada yang kanker mandibula gitu ya, awalnya dari habis makan tusuk gigi, ketusuk berdarah, infeksi gusi, lama-lama membesar. Itu sel kankernya sudah ada, tinggal pencetusnya aja. Ibarat bisul tinggal meleleh nanahnya gitu. Jadi hati-hati kalau dalam keluarga sudah ada riwayat yang tumor, kanker, itu bisa terjadi di mana saja. Berarti tubuh kita sudah ada bakatnya. Ya. Oke, silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ferry. Pada buta warna, apakah dia bisa melihat warna cerah atau fokus pada warna? Tergantung kondisi seseorang. Ada yang dimana seseorang bisa melihat beberapa warna saja. Contohnya seperti warna oranye dengan warna oranye dan warna merah nggak bisa dibedakan. Dan ada juga yang seseorang yang buta warna semuanya dengan cuma bisa melihat satu warna aja itu hitam gitu, sama dia gelap. Bukan hitam sih, tapi kayak nggak ada warna gitu. Kalau di printer apa tuh? Kalau kita ngeprint white backpiece kayak kapur gitu ya. Jadi warna yang agak terang agak pudar, dia agak ada tingkatan-tingkatannya. Ya, buta warna itu karena kromosom yang ada di tubuhnya diturunkan dari keluarganya ya. Rata-rata penderita buta warna itu laki-laki. Perempuan itu pembawa sifat carrier dia. Jadi beresiko kalau dia melahirkan anak laki-laki diturunkan kepada anaknya. Tapi jarang perempuan terdeteksi penderita buta warna. Namun laki-laki ibunya pembawa buta warna dominan nanti akan mengalami buta warna. Kalau nggak ketemu di generasi kedua, ketemu di generasi ketiga dan selanjutnya. Makanya cari pasangan, pilihlah bibit bebek. Jadi hindari yang ada faktor-faktor keturunan seperti itu. Apalagi kedua belah pasangan ini membawa sifat dari kedua keluarga. Laki-laki di keluarganya ada buta warna, yang perempuan ada di dalam keluarga buta warna. Ketemu, selamatlah. Lahir anaknya dominan nanti penderita buta warna. Ya, ada yang parsial, hanya warna-warna tertentu saja. Ada yang total, ya di black and white aja kehidupannya gitu ya.
Ada yang tidak bisa membedakan antara jingga, pokoknya yang warna-warna pastel, yang kayak tadi merah dengan oranye kan selayang sama. Kalau dia tidak bisa bedakan berarti dia mengalami buta warna. Tenaga kesehatan tidak boleh mengalami buta warna karena banyak coding-coding di alat-alat kesehatan pakai warna. Obat juga bahaya nanti. Banyak kesalahan yang terjadi pada pasiennya nanti. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Apakah ada perubahan pernapasan saat operasi hidung? Jawabannya, perubahan pada operasi hidung tidak ada, tetapi perubahan pada bentuk hidung itu ada, seperti pesek mancung. Ya, boleh. Tapi haram merubah ciptaan Allah. Kalau Allah ngasih kita, seperti sampaikan teman tadi, syukurilah. Berarti porsinya cocok dengan wajah kita, ya. Jadi operasi plastik, ya, plastik surgery boleh dilakukan kalau indikasi memang dia kecelakaan, ya. Yang kalau nggak diperbaiki dia tidak bisa bernafas. Nah, bukan karena ikut-ikutan, tak mensyukuri, nanti cantik dengan plastik surgery-nya, menikah kok anaknya pesek semua, emaknya mancung, usut punya usut, emaknya dipermak gitu, nggak lepis saja dipermak, emaknya dipermak. Jadi pembohongan publik, ya. Oke, jangan menipu, nggak boleh merubah yang sudah diberikan Allah, ya. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Apa itu penyebab katarak dan cara mengatasinya? Penyakit katarak biasanya muncul pada usia lanjut, tetapi juga bisa pada usia muda. Umumnya katarak memang disebabkan karena penuaan, namun selain itu katarak juga bisa diakibatkan oleh beberapa faktor seperti trauma atau cedera, radiasi, rokok, alkohol, obat-obatan tertentu. Cara mengatasinya dengan cara operasi. Katarak itu lensanya keruh. Nah, ibarat kacamata tuh ini, kalau udah keruh tak bisa pakai, ganti lensa baru, ya tak? Nah, seperti itu juga di mata. Lensa itu tak bening lagi, udah keruh, kayak apa ya? Kayak tulang rawan warnanya. Macam mana nak nembus? Jadi harus diganti, ditoreh yang bagian dekat pupil itu, korneanya dibuka sedikit, diambil lensa lama, dimasuk lensa baru, ditutup, dijahit, ya. Satu-satunya ya operasi, tergantung luasnya. Kadang kan baru setitik, tapi kalau sudah separuh itu tidak ada gunanya kan, dia akan pengaruhi kekeruhan yang sebelahnya. Nah, itu bisa karena faktor penuaan, ya. Faktor penuaan, atau bisa juga terjadi pada usia sebelum menua karena sering terpapar matahari secara langsung. Makanya kita nggak perlu berjemur, ya, terjemur setiap hari. Jadi pakai kacamata Ray-Ban itu bukan untuk gaya-gaya, bisa melindungi mata kita dari resiko katarak, ya. Jadi kalau silau sekali pakailah gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan dibully, ya, woi gaya-gayaan. Tapi di luar negeri dia jalan-jalan dia pakai itu kan, ikut-ikutan gitu. Sebenarnya itu untuk melindungi mata kita dari resiko katarak. Makanya tinggi katarak pada orang yang sering terpapar sinar matahari yang menantang gitu. Ibarat jangan menantang matahari, tapi maknanya lain, ya. Itu resiko katarak tadi. Jadi petani itu kan sering terpapar. Itu resiko untuk mengalami katarak. Kan keren juga kalau petani pakai Ray-Ban, ya, waktu nanam. Ada nggak ketemu petani pakai kacamata Ray-Ban? Di luar negeri, ya kan?
Di luar negeri orang tuh pakai kacamata Ray-Ban kan, petaninya pakai traktor. Oke, silakan. Jadi memang harus diangkat. Ya enggak, dia enggak diganggu semua, cuma lapisan paling korneanya saja, lapisan yang paling bening itu ditoreh sedikit untuk ukuran lens satu saja, dibuka sedikit. Enggak, halus sekali. Dokternya mau operasi itu pakai mikroskop. Halus sekali kerjanya. Nanti sangat menarik kalau Anda masuk di ruang OK bagian mata. Saya suka dulu kalau ruang operasi itu yang dilihat semua kamar-kamar operasi itu. Yang di mata itulah yang saya kasih jempol dokter spesialis mata itu. Dia bekerja untuk hal yang halus. Bayangkan dia bisa jahit gitu. Bagian yang bening di dalam mata itu yang dijahitnya. Kalau operasi yang lain kan jelas gitu ya. Itu jarumnya tak nampak, benangnya tak nampak. Nah, itu yang mereka kerjakan. Jadi luar biasa. Luar biasa kalau spesialis mata. Kalau pernah lihat tuh good. Silahkan. Baiklah, sekarang menjawab pertanyaan dari Ana. Bagaimana cara WA Ibu ya, nanti. mendeteksi awal anak Nanti Ibu yang bantu. terkena mata duri? Caranya adalah dengan menyorotkan senter kecil pada posisi tengah di dua mata bayi. Amatilah mata bayi tersebut. Apabila mata bayi bergerak ke tengah seluruh matanya, itu dibilang normal. Namun apabila bayi tidak mengikuti arah cahaya, kemungkinan mata bayi itu duri. Ya, di video Ibu kemarin kan nampak itu dokternya menyenterkan. Kemudian seharusnya kalau bayi yang penglihatannya bagus, dia akan mengikuti gerakan benda yang mencolok cahaya gitu. Nah, gerakan yang bagian hitam ini sama enggak? Ada yang ngikut pertama balik lagi dia. Jadi strabismus itu mudah untuk dilihat, nampak dia. Dia enggak sesuai, enggak sinkron dia pergerakannya. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ana. Kenapa lagi terlihat warna biru pada mata? Sederhananya kita bisa melihat ketika cahaya matahari mencapai atmosfer bumi, cahaya itu dihamburkan atau dijalankan oleh molekul-molekul gas kecil, kebanyakan nitrogen dan oksigen di udara. Ini karena mata kita jauh lebih sensitif terhadap mata biru. Sebenarnya awannya bukan biru, itu hanya pantulan warna yang dapat kita tangkap. Kemudian juga pembiasan cahaya yang ada di udara, ya. Jadi mata kita itu kalau dipantulkan dia bisa memecah cahaya, sama dengan pelangi. Faktor air ya, air itu kan membelokkan cahaya. Coba kalau kita senter tuh nggak lurus cahayanya. Pembelokan cahaya ini, kristal-kristal air itu memecah warna. Kalau ini kan lagi cerah nih, jadi mata kita itu, saraf mata kita tuh lebih cenderung menangkap cahaya yang berwarna biru. Ya, sebenarnya awan itu tidak biru, langit itu tidak biru. Cuma mata kita, saraf kita lebih cenderung menangkap warna biru. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Novi. Apa penyebab mata sering mengalami kebetan secara tiba-tiba? Kebetan mata bisa muncul akibat gangguan pada kondisi fisik dan mental. Kondisi ini terjadi saat tubuh mengalami kelelahan, misalnya kurang beristirahat. Ya. Mata tiba-tiba gerak gitu ya, kedip. Nah, itu sistem saraf normalnya kan berkedip tanpa kita atur dan bisa kita atur. Nah, respon kedip itu kita butuhkan untuk menghidrasi mata supaya mata kita tidak kering. Dengan kita menutup mata begini, cairan mata itu membasahi seluruh bola mata. Itu mencegah untuk mengalami kekeringan yang bisa menyebabkan iritasi. Dan bisa kita atur. Cuma hati-hati, gini-gini nanti jadi latah ya, karena kita iya kan ada tuh, nah gitu ya,
kayak genit, padahal sebenarnya dari latah. Awalnya cuma iseng, akhirnya sarafnya itu ngikut jadi latah. Dan tiba-tiba ada gerakan itu tidak ada hubungannya yang di rumah lagi ada masalah, keluarga lagi ada orang jauhnya sedang sakit, orang jauh, nah itu gak ada hubungannya. Itu bisa jadi faktor persarafan kita sedang lelah, jadi kayak berkedip, ini kok kedip-kedip ya mata saya. Nah itu tidak ada hubungannya dengan faktor peristiwa yang tidak enak terjadi di keluarga atau orang-orang lain di sekitar kita. Mitos, ya. Oke, silakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda. Jika ada jamur pada telinga, jika ada jamur di dalam telinga, bagaimana cara mengobatinya dan apa obatnya? Jamur di dalam telinga itu nama penyakitnya adalah otomicosis, yaitu cara mengobatinya yaitu dokter akan membilas telinga dengan cairan khusus atau tabung hisap. Kemudian pasien dianjurkan untuk tidak membersihkan telinga sendiri, terutama menggunakan cotton bud. Setelah dibersihkan, dokter akan meresepkan obat anti jamur yang disesuaikan dengan tingkat keparahan infeksi. Obat-obatan yang diberikan bisa berupa obat tetes telinga, obat salep atau krim, dan obat oral atau obat minum. Udah? Habis? Masih ada? Lagi Bu. Boleh, silahkan. Iya, Buta sejak dini udah dijawab tadi nih? Belum ya? Apakah buta sejak dini dapat disembuhkan atau tidak? Ada kan pertanyaan itu tadi, ya nggak? Ya, yang nggak tercatat tapi Bu catat. Nggak apa-apa, jawab yang udah tahu aja. Jangan kelahi. Ya, yang udah ada jawabannya aja, habis. Oke, mau jawab? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Linda. Gangguan apa yang terjadi saat kelamaan menggunakan airpod atau headset kelamaan? Gangguannya itu bisa merusak gangguan pendengaran. Bahkan kalau menggunakan airpod atau menggunakan headset kelamaan juga bisa memicu kegelian. Ya, tadi earphone sudah kita bahas. Oke, terima kasih. Habis? Ya, maksud itu belum dapat jawabannya. Oke, yang mana? Buta sejak dini nih, boleh Bu jawab? Ya, buta sejak dini. Berarti ini kongenital, kebutaan yang terjadi sejak lahir. Ini biasanya dipengaruhi oleh ibu ada infeksi di jalan lahir. Bisa jadi ya, misalnya ibu penyakit menular seksual, bayinya lahir normal, virus kuman yang ada di jalan lahir terkena matanya infeksi, beresiko untuk kebutaan. Atau ibu mengalami infeksi selama janinnya masih dalam kandungan, ibu terinfeksi TOTS, varicella pada saat mata itu sedang dibentuk. Jadi mata tidak terbentuk sempurna. Biasanya buta, kalau buta sejak dini itu dilihat dulu apakah masalahnya di korneanya saja atau di bola matanya. Kalau hanya di area kornea saja yang rusak, masih bisa cangkok kornea. Tapi kalau bola matanya tidak berfungsi, itu tidak bisa ditangani.
berarti kan memang tidak berfungsi. Ya. Karena di mata yang bisa kita perbaiki hanya area kornea. Kalau bolanya sudah rusak, berarti total dia seumur hidupnya, ya. Kalau sekarang kalau bola mata yang kita lihat itu kan nampak ya orang bola mata palsu gitu ya. Kalau sekarang sudah ada kemajuan teknologi dibuat 3D, dia mirip dengan mata yang sehat, tapi nggak ada fungsi gitu. Jadi bentuknya boleh ditiru seperti yang sehat, tapi dia tidak berfungsi, tetap dalam kondisi buta, ya. Oke. Apalagi pertanyaannya mana? Soft lens. Soft lens berbahaya. Ya, soft lens berbahaya. Berbahaya di mana? Pakai soft lens dengan alasan kecantikan, Anda akan beresiko infeksi pada mata, resiko kebutaan. Syukurilah warna mata Anda itu berdasarkan faktor keturunan dan menjadi orang Asia, ya. Soft lens itu nggak ada jaminannya. Anda bersihkan, tangan menyentuh belum tentu dicuci. Kemudian soft lens tidak boleh dipakai dalam waktu yang sangat panjang, berjam-jam atau 24 jam. Pakailah soft lens yang dikasih Allah, ya. Awalnya gatal, kering, itu kan menghambat hidrasi pada mata. Kemudian soft lens, belum lagi soft lens itu ada umurnya. Terus soft lens kan tergantung dari uang yang ada di saku. Ada yang soft lens yang harganya sekian, kita cenderung cari yang lebih murah. Bahannya kan kita tidak tahu. Yang namanya benda asing, apapun yang kita letakkan di tubuh kita, pasti ada reaksi menolak dari tubuh kita. Reaksi penolakan dari tubuh terhadap segala sesuatu benda asing yang dimasukkan, yang ditempelkan, itu akan ditolak oleh tubuh kita. Itu bagian dari pertahanan diri dari tubuh kita. Nggak boleh hal lain yang masuk, ya. Jadi dianggap racun. Jadi paling ringan adalah reaksi alergi, gatal, iritasi, ya. Cantik-cantik, nanti matanya infeksi, bernanah. Kalau rusak bola matanya, digantilah dengan bola mata palsu. Nikmatilah soft lens yang cantik tuh. Ya, kalau sudah memakai stop, berniat hilangkan niatnya. Lebih baik pilih pakai kacamata daripada kan capek tuh pakai kacamata, pakai soft lens aja. Jangan pernah lakukan, ya. Pasti ada efek sampingnya. Mana lagi? Ya. Mana lagi, Nak? Ya. Apakah memakai kacamata minus dapat menambah minus kita? Penggunaan kacamata yang terlalu sering tidak bisa menambah minus atau justru mengurangi minus. Bagaimanapun kacamata adalah alat untuk mengoreksi penglihatan fokus supaya kondisi mata tetap relaks dan tidak lelah. Ya. Jadi tidak benar ya, jangan sering-sering pakai kacamata nanti nambah minusnya. Tidak, kacamata itu alat bantu, yang penting tepat, ya. Saya minusnya 12,5 atau berapa tuh? 5, 6. Nah, penggunaan kacamata itu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, bukan kita main pakai ini nyaman, tidak. Berarti kan harus dengan kontrol atau periksa. Kenapa menambah minusnya? Karena jarang pakai kacamatanya, matanya lelah. Nah, kalau dengan alat bantu dia tidak butuh kerja yang berlebihan matanya, jadi dia rileks, tidak terjadi peregangan sarafnya. Jadi yang tepat itu kalau Anda memang harus butuh kacamata sewaktu membaca, kegiatan-kegiatan yang membuat Anda lelah, pakailah. Nah, tapi kalau supaya mengurangi, kadang pegel ya, berarti bawalah tidur, jangan baca buku dulu kalau lagi lelah kacamatanya gitu ya.
Jadi yang benar itu pakailah alat bantunya supaya tidak terjadi kelelahan ya. Jadi tidak ada hubungannya pakai kacamata akan minus, tidak. Cuma kelelahannya itu nontonnya lama, lihat laptopnya lama, lihat HP-nya lama. Nah, mata ada 6 jadi 8 nanti. Ya. Oke, lanjut. Yang mana lagi? Oh, yang COVID tuh. Yang COVID kenapa? Yang indera penciumannya. Oh, udah Ibu jawab tadi. Kemudian yang indera keenam. Ibu iseng aja sebenarnya tadi itu. Indra keenam. Jadi beneran ada pertanyaan itu. Oh, mengapa tingkat kepekaan manusia berbeda indra 6, 12? Harus Anda pahami, indigo itu gangguan jiwa. Jangan menuhankan Roy Kyo apa? Nah, itu termasuk gangguan kepribadian, gangguan kejiwaan, gangguan psikologis. Tapi belum tentu dia penderita gangguan jiwa, tidak. Ada kelabilan dalam emosionalnya, halu, ya. Sebenarnya indra itu cuma 5 salah. Panca indra. Kepekaan, intuisi, ilusi, halusinasi itu kita dipengaruhi alam bawah sadar kita, ya. Jangan diasah alam bawah sadarnya. Sadarlah bahwa dunia ini nyata, tidak ada dunia yang lain, ya. Berdoalah bahwa kita tidak melihat makhluk-makhluk yang halus katanya, gitu ya. Masing-masing sudah ada tempat dan posisinya, jangan diasah. Tingkat kepekaan terhadap hal-hal itu berbeda tiap orang. Kalau memang melihat sesuatu yang aneh, unik, halusinasi, Anda harus putus itu, ya. Halusinasi itu termasuk gangguan jiwa. Melihat di sudut tuh aku lihat ada seseorang, yang lain nggak lihat. Nah, berarti Anda sudah mulai mengalami gangguan psikologis, ya. Kepekaan ini, saya tahu maksud kepekaannya itu ya. Ada yang punya bukan tek lalat di mata. Oh, itu dia punya indera keenam, bisa melihat makhluk halus gitu. Berdoalah kita tidak melihat makhluk halus, karena kalau makhluk halusnya menampakkan diri pada kita, berarti dia menganggap kita berteman, ya. Jadi nak, penampakan halusinasi itu bisa karena penurunan kesadaran, gangguan oksigenasi di otak Anda. Ya. Jadi itu harus diputus. Saya tidak melihat, saya tidak mendengar. Anda butuh bantuan perawat jiwa, ya. Makhluk halus itu akan menampakkan diri, itu hanya mengganggu keimanan kita saja. Dia makhluk juga. Jin dan manusia satu tugasnya di dunia yaitu beribadah kepada Allah. Dia tidak akan bisa menyakiti kita tanpa izin Allah. Karena setan, jin hanya bisa tuwaswisu, membisikkan, hanya mengganggu rasa iman, rasa takut. Akhirnya kita musyrik, ya kan? Yang dia juga takut pada Allah. Setan takut sama Allah kan? Cuma rasa sombongnya. Iya, cuma kita berbagi tempat kan. Makanya jangan boleh ada ruangan di rumah kita yang tidak pernah kita jelajahi. Minimal sekali seminggu bersihkan, karena tempat yang kita tidak datangi ya bagian untuk mereka gitu. Kemudian jangan sampai kita makan bersama dengan mereka. Makanya ini makanan saya, bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu oh dia bergeser, dia nggak mau gitu. Tapi kalau Anda bikin kontrak perjanjian bersekutu, itu musyrik. Berarti kan menambah rukun iman dari 6 menjadi 7. Iman kepada
Nauzubillah min dzalik ya. Mereka juga takut terhadap Allah. Mereka juga takut dengan kita. Tapi kalau itu dipupuk, Anda sudah masuk gangguan psikologis. Jangan menuhankan orang indigo. Indigo itu termasuk gangguan kepribadian, gangguan kejiwaan. Oke? Jadi tidak ada indera ke itu hanya naluri intuisi. Itu hanya feel kita saja yang suka menafsirkan, ya. Oke, jadi tidak ada istilah kesurupan. Itu hanya penurunan kesadaran. Oke? Oke, kita tutup saja. Sudah azan, boleh melaksanakan sholat zuhur. Yang tidak terjawab nanti tolong dijawab di Sikuli, ya. Jadi PR-nya. Yang lain bisa melihat. Sampai jumpa tatap muka selanjutnya. Mohon maaf atas loss waktu, ya. Karena luar biasa pertanyaan hari ini cukup banyak, ya. Dan bersyukurlah yang presentasi materi Anda menarik, ya. Menarik, banyak pertanyaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.